Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Skia, peneliti Indef, dan kita akan membahas dan menggali lebih lanjut seputar isu perekonomian terkini bersama Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef. Selamat datang Mas Andri di What's on Economy. Terima kasih. Baik, penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah memasuki babak akhir. Hasil perolehan suara sementara untuk para pasangan calon presiden dan wakil presiden telah berseliweran di mana-mana. Menjadi bahasan yang menarik, melihat program-program yang akan dilakukan ke depan dilihat dari kacamata dunia usaha. Jika kita flashback ke belakang, Mas Andri, sejak tahapan penetapan pasangan capres dan cawapres hingga berakhirnya masa kampanye ini, menurut Mas Andri, bagaimana kira-kira kinerja industri pada saat itu? Apakah efek pemilu ini berimpact kepada industri ini sendiri, Mas? Ya, kalau dikatakan berdampak atau tidak, tentunya pasti berdampak ya. Tapi terkait dengan seberapa besar dampaknya, tentu kalau saya melihat memang tidak begitu cukup besar ya untuk industri, apalagi kalau kita berbicara mengenai industri manufaktur. Karena industri manufaktur sendiri, ketika kita melihat mungkin nanti akan keluar datanya di kuartal 1 seperti apa dampak secara keseluruhannya. Tapi kalau saya melihat memang hanya industri-industri tertentu yang terdampak oleh pemilu. Dampaknya juga mungkin positif ya. Nah, dalam hal ini industri tekstil dan pakaian jadi salah satunya itu juga terdampak oleh pemilu karena memang ada orderan kaos begitu ya, dan juga alat peraga. Ini juga memberikan stimulus kepada industri, dan juga mungkin kalau kita lihat ya industri sektor-sektor percetakan seperti itu semakin banyak gitu ya orderannya, permintaannya, dan juga mungkin industri makanan minuman. Tetapi secara keseluruhan saya masih belum melihat pemilu ini punya dampak yang cukup besar gitu ya, signifikan. Lebih banyak sih sebetulnya sektor-sektor non-industri. Kita melihat juga sektor jasa, jasa akomodasi, restoran misalnya seperti itu, dan juga penginapan itu juga memberikan dampak yang besar juga kepada pemilu karena penyelenggaraan kampanye juga. Lalu kita berbicara juga mengenai jasa telekomunikasi. Telekomunikasi itu juga punya dipengaruhi juga oleh pemilu. Jadi mayoritas sebetulnya secara sektoral ekonomi memberikan dampak yang cukup ya saya rasa cukup ada begitu ya, kalau tidak kita tidak mungkiri gitu ya kalau misalnya pemilu tidak ada dampak, tapi secara untuk industri manufaktur dampaknya mungkin tidak sebesar sektor-sektor lain gitu. Nah, tapi tadi kan Mas Andri sudah menjelaskan ya bahwa ada beberapa sektor yang terpengaruh lah dari adanya pemilu ini ya. Kalau misalkan kita melihat nih Mas ya, sebelum masa pemilu ini juga kan kita ada tahun baru, Nataru gitu ya, dan ada event lainnya lah gitu ya. Apakah dari meningkatnya kinerja sektor industri di beberapa sektor yang sudah disebutkan Mas Andri tadi hanya dari efek pemilu saja atau dari ada efek lainnya Mas yang kira-kira memberi impact? Ya, untuk permintaan di Nataru sih sebetulnya ada ya. Bahkan kalau kita melihat memang data dari Purchasing Manager Index PMI itu ada kenaikan di akhir tahun, dan saya rasa salah satunya juga diberikan oleh kegiatan dari Nataru gitu ya. Jadi permintaannya, tetapi kalau saya melihat memang tidak sebesar nanti mungkin ya, sebentar lagi kita menyambut Ramadan dan juga Lebaran, permintaan itu jauh lebih besar daripada di Nataru. Dan memang kita berharap sih sebetulnya data di kuartal 1 nanti akan mencerminkan seperti apa begitu. Tetapi saya rasa dampak pemilu ini kan cuman berlaku di satu kuartal saja. Apalagi kalau kita lihat sekarang satu putaran gitu ya, hanya satu kuartal. Jadi mungkin hanya tercermin nanti di kuartal 1, sebagian mungkin di kuartal 4 kemarin gitu. Jadi kalau di kuartal 4 kemarin kan data sudah keluar, hasilnya sih sebetulnya bisa lebih optimal ya untuk sektor-sektor ekonomi pertumbuhannya, tetapi kita melihat nanti di kuartal 1 ya akan seperti apa begitu ya. Iya, oke. Nah, kalau kita ngelihat ke belakang nih, kira-kira kalau menurut Mas Andri sendiri untuk kedepannya kira-kira kinerja
industri ke depan ini apakah akan menjadi lebih baik Ya. atau tidak? Ya, kalau berbicara mengenai ke depan ya, jadi kalau saya sih melihatnya gini, memang kita punya persoalan industri pada hari ini, dan juga mungkin dalam 1 dekade terakhir kalau saya bisa katakan demikian gitu ya, deindustrialisasi itu salah satu kalau bisa saya gambarkan memang menurunnya kontribusi industri manufaktur di dalam sektor perekonomian. Ya. Di mana kalau kita melihat dampaknya cukup besar. Salah satunya adalah lapangan pekerjaan, karena industri manufaktur salah satu sektor yang memang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Betul. Dan kalau saya melihat proses deindustrialisasi ini semakin cepat. Meskipun kalau kita melihat data di yang terbaru ini tahun 2023 ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak signifikan dengan adanya program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, hilirisasi salah satunya, ini masih belum bisa mendorong kepada arah reindustrialisasi gitu. Dan kita juga masih belum melihat seperti apa saya bisa katakan visi industri bagi Indonesia sendiri gitu. Jadi visi industri sendiri masih belum tercermin gitu ya di dalam kebijakan-kebijakan industri yang ada. Yeah. Dan ini yang menurut saya menjadi tantangan bagi presiden selanjutnya, di mana apakah akan dilanjutkan model-model seperti ini begitu ya, yang saya rasa masih belum terlihat visinya ke depan, ataukah ada visi baru gitu ya untuk industri ke depan gitu. Karena menurut saya kita perlu melakukan reindustrialisasi dengan harapan itu adalah motor penggerak perekonomian kita, dan juga tentunya kita bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas dengan meningkatnya kontribusi dari industri manufaktur. Oke, nah kalau kita ngelihat nih Mas, target dari RPJPN untuk kontribusi dari industri pengolahan non-migas kepada PDB ini kan sekitar 28%. Tapi untuk tahun 2023, tahun 2023 yang realisasinya ini hanya sebesar 16,75%, Mas. Ini kan kita bisa lihat agak berat lah kira-kira untuk mencapai ke target 28% tersebut, Mas ya. Kira-kira apa aja sih Mas tantangan yang dihadapi dari industri pengolahan non-migas ini dalam mencapai target tersebut, Mas? Ya, kalau kita berbicara rencana dan juga ini kan harapan dari pemerintah ya, pasti akan dibuat seoptimis mungkin gitu. Tapi menurut saya 28% memang angka yang cukup terlalu optimis menurut saya. Saya bisa katakan demikian. Betul. Karena dengan capaian ada sekarang, saya rasa untuk meningkatkan kontribusi industri manufaktur 1% sampai 2% saja tiap tahun itu menurut saya sudah cukup, lebih dari cukup gitu, dan itu sudah upaya maksimal. Betul. Dengan sasaran kita bagaimana pertumbuhan industri bisa melebihi daripada pertumbuhan dari ekonomi gitu. Dan kalau memang arahnya ke 28%, menurut saya kembali lagi gitu ya, ini saya bisa katakan utopia gitu. Artinya sesuatu yang sulit dicapai. Nah, sesuatu yang sulit dicapai itu biasanya akan ngawang-ngawang gitu ya proses menuju ke sananya gitu. Dan tentu kalau saya bisa katakan bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita mencapai target tersebut gitu. Karena sampai dengan hari ini kita masih belum melihat ya, kecuali program hilirisasi yang sangat masif sekali gitu ya diwacanakan di publik. Tetapi setelah dari situ kita tidak tahu ya proses reindustrialisasi, proses industrialisasi sendiri akan mengarah kemana gitu. Bahkan kalau kita berbicara mengenai rencana induk gitu ya, rencana induk industri nasional, itu RIPIN sendiri masih belum diupdate sampai dengan hari ini gitu. Sehingga tantangan-tantangan yang harusnya bisa di-capture pada hari ini cukup banyak ya. Kemarin kan pandemi, terus masalah digitalisasi, masalah otomatisasi, terus masalah skills dari yang bekerja di industri manufaktur itu juga menurut saya harus diperhatikan gitu. Terlebih juga investasi asing sekarang appetite-nya, kecenderungannya ke arah mana itu juga harus dibicarakan oleh pemerintah, dan juga akan lebih baik bahwa
ada rencana yang memang jangka panjang dan kita tahu arahnya mau kemana gitu. Arahnya untuk mencapai 28% tadi seperti apa gitu. Jadi yang ini yang menurut saya agak luput begitu ya, hanya menampilkan target tanpa adanya rencana yang matang gitu ya untuk mencapai target tersebut begitu. Iya. Kita melihat tadi tantangan yang sudah disampaikan Mas Andri ya. Kira-kira tapi Mas ya, apa sih kira-kira langkah strategis yang paling penting untuk dilakukan pemerintah supaya target itu nggak cuma omong-omong doang? Oke. Ya, sebetulnya kita perlu melihat pertama untuk hari ini ya, bagaimana industri manufaktur kita yang saya bisa katakan mengalami deindustrialisasi. Pertama, tentu kalau kita melihat yang krusial adalah saya bisa katakan dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah ini memang ada beberapa hal yang cukup baik. Yeah. Kita melihat hilirisasi bukan semata-mata konsepnya tidak baik ya, tetapi kita tahu bahwa kita harus mengolah komoditas alam kita, sumber daya alam kita menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Tetapi tidak serta-merta kita harus mengarahkan dengan mendatangkan investasi asing, lalu investasinya langsung membuat adanya proses produksi di dalam negeri gitu ya. Tetapi yang perlu kita lihat kembali adalah manfaat dari hilirisasi tersebut begitu ya. Apakah yang diuntungkan dalam hal ini dalam tanda kutip adalah industri-industri lokal di dalam negeri dan juga apakah yang dilibatkan itu adalah industri-industri di dalam negeri, dan kita jangan sampai bahwa terjebak begitu ya dalam konsep di mana oke, kita nggak bisa mengolah gitu ya, lalu kita datangkan investasi asing, selesai. Nah itu menurut saya yang ada di mindset pemerintah pada hari ini gitu. Tetapi bagaimana kita bisa at least berkolaborasi dengan industri yang ada pada hari ini gitu ya, dengan industri-industri di dalam negeri gitu ya, dan juga proses transfer knowledge ada di sana, proses bagaimana sumber daya manusia kita juga terlibat ya, SDM kita terlibat di sana. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan juga begitu. Dan tentunya selain tantangan tersebut adalah tantangan yang lain. Terkadang kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah seperti insentif fiskal itu tidak cukup tepat sasaran gitu. Karena tidak semua industri manufaktur itu membutuhkan insentif fiskal. Betul. Ada di antaranya insentif non fiskal. Apa saja? Misalnya industri tekstil. Industri tekstil itu butuh harga bahan baku yang murah sebetulnya ya, atau harga bahan baku yang terjangkau. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga harga energi. Jadi harga listrik yang membebani industri tekstil itu kalau bisa memang bisa kita katakan dipermudah, diperingan ya. Mungkin cara bayarnya bisa dicicil gitu ya. Kalau misalnya mereka punya keuntungan lebih, mereka bisa mencicil harga listrik tersebut begitu ya. Dan tentunya harus ada mekanisme-mekanisme untuk membuat harga bahan baku ini terjangkau bagi industri tersebut gitu ya. Industri makanan minuman juga akan berbeda begitu ya, prosesnya industri otomotif juga berbeda, dan ini menurut saya perlu adanya evaluasi terkait dengan insentif-insentif yang diberikan. Jangan sampai anggaran yang sudah ada terbuang begitu saja dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan karena menganggap bahwa semuanya butuh insentif fiskal gitu. Ada yang membutuhkan juga misalnya bagaimana bahan baku impor itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu juga ada industri yang model seperti itu. Jadi saya rasa pemerintah harus melihat juga yang mengkaji lebih dalam lagi. Lalu lanjut yang selanjutnya menurut saya adalah tantangan yang cukup besar adalah, dan ini juga cukup lama gitu ya, untuk memperbaikinya adalah kualitas dari sumber daya manusia kita. Dan itu tercermin dari bagaimana sebetulnya adanya skill gap, atau kalau bisa saya katakan ketimpangan sebetulnya SDM dalam hal mendapatkan skill atau keterampilan. Nah ini menurut saya tantangan bagi industri itu sendiri dan juga tantangan bagi SDM kita sendiri. Industri semakin ke sini mereka semakin terdigitalisasi,
terotomatisasi, mereka membutuhkan SDM yang punya skill yang tinggi gitu ya. Iya. Dalam hal ini kita kalau tidak bisa menghadirkan skills tersebut, ya mereka pastinya akan menggunakan teknologi otomatisasi tersebut. Dan bagaimana tenaga kerja asing itu juga menjadi salah satu kalau saya bisa katakan kompetitor dari SDM kita juga begitu. Dan ini menurut saya cukup lama gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai SDM, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai keterampilan, bisa jadi di Pulau Jawa berbeda gitu ya, ada skill gaps antara pulau gitu ya. Pulau Jawa sudah oke, tetapi mungkin di pulau-pulau lain di wilayah timur kita atau mungkin pulau-pulau terpencil kita justru skills-nya tidak memenuhi kriteria dari industri. Padahal di wilayah-wilayah sekarang kan kita lihat wilayah-wilayah timur itu kan sudah banyak ya investasi-investasi asing yang di mana di sana banyak kegiatan produksi gitu ya. Dan justru di wilayah-wilayah tersebut kan kalau kita lihat SDM lokal tidak bekerja di industri tersebut ya. Jadi ini salah satunya juga ditenggarai oleh perbedaan dari skills di SDM gitu ya. Jadi ketimpangan inilah yang menurut saya perlu diselesaikan gitu. Jadi saya rasa 3 hal tersebutlah ya yang terutama yang perlu bisa diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Nah, ngomong-ngomong insentif fiskal, anggaran dan SDM nih Mas Andri ya. Kita kan tahu ya bahwa Paslon 2 ini sangat mengusungkan terkait dengan isu stunting untuk mengatasi untuk meningkatkan SDM dari masyarakat Indonesia lah gitu ya. Salah satu programnya ini adalah makan siang dan susu gratis untuk sekolah dan pesantren. Tapi ada cons-nya nih Mas dari program ini ya. Kita lihat bahwa program ini akan dikenakan biaya yang kurang lebih hingga 460 triliun nih Mas. Dan omongan-omongannya gitu Mas ya, bahwa akan memotong anggaran subsidi energi. Nah, kira-kira gimana nih Mas tanggapan Mas Andri dari adanya pemotongan subsidi energi ini, dan apakah dampak yang dihasilkan dari pemotongan subsidi energi ini akan masif nih Mas ke masyarakat? Tentu kalau saya bisa katakan pertama untuk programnya dulu ya. Dari programnya dulu itu untuk makan siang gratis dan juga untuk susu gratis. Kalau di luar di luar Indonesia itu seringkali kita kenal sebagai Universal Meals Plan gitu lah ya misalnya gitu ya, atau Universal Meals Program. Kita ambil contoh misalnya di Jepang. Di Jepang itu memang di bawah Kementerian Pendidikan gitu ya, di mana di sana sebetulnya kalau saya bisa katakan sudah cukup lama gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun diterapkan gitu. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi anggaran gitu ya, tidak semuanya digratiskan. Jadi hanya disubsidi gitu ya, hanya beberapa di antaranya disubsidi. Di Amerika itu ada yang disubsidi, ada yang memang kalau mereka hidup di bawah garis kemiskinan itu digratiskan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau saya tidak salah di bawah Kementerian Pertanian, karena diharapkan komoditas-komoditas pertanian itu sampai gitu ya ke sekolah, menyuplai makanan-makanan yang diberikan kepada siswa atau siswi. Nah, berbicara mengenai anggaran yang dipotong, tentunya memang tadi yang disebutkan ya 450 triliun lah ya kebutuhannya dikatakan seperti itu. Pertama yang saya bisa tegaskan memang kayaknya tidak bisa ya langsung 450 triliun gitu ya. Kita cut budget untuk di tahun 2025 gitu ya misalnya, kita butuh 450 triliun. Kalau saya melihat itu juga bahwa kayaknya 100 triliun sampai ke, kalau saya tidak salah targetnya 89 something juta siswa gitu ya. Nah ini memang dibutuhkan anggaran yang besar gitu. Even 100 triliun pun susahnya setengah mati gitu ya untuk mendapatkan hal tersebut. Setidaknya
perlu mungkin saya bisa katakan 3 cara lah ya. Pertama, realokasi anggaran. Realokasi anggaran salah satunya tadi ya, subsidi energi. Ya, subsidi energi tentunya akan coba untuk dievaluasi. Tapi ketakutannya adalah bukan hanya subsidi energi saja yang direalokasi atau diefisiensikan atau dievaluasi ya, bahasanya beragam gitu. Tapi saya takutkan adalah pos-pos anggaran lain gitu. Misalnya pos-pos yang sudah mandatory spending, misalnya pendidikan gitu ya. Jangan-jangan nanti dirubah gitu ya. 20% tadi diturunkan misalnya seperti itu, kan kita tidak tahu karena memang membutuhkan. Cara paling cepat menurut saya juga melihat pos-pos anggaran tersebut, pos-pos kesehatan, pos-pos kesejahteraan lain gitu ya. Yang saya takutkan adalah dengan pengurangan anggaran ini justru kualitas dari kesejahteraan atau mungkin kualitas dari SDM-nya itu justru jadi terpengaruh begitu ya, karena anggarannya menurun, mereka sulit untuk menyampaikan program-program gitu ya, pemerintah sulit menyampaikan program-program. Jadi efisiensi ini pasti akan ada dampaknya. Lalu cara kedua itu adalah menurut saya penambahan utang ya, penambahan utang. Menurut saya ini bisa jadi dilonggarkan gitu ya. Saya takutkan kembali lagi, semoga tidak terjadi, bahwa ada pelonggaran pengambilan utang kita gitu ya. Jadi yang selama ini sudah dipatok, sudah sesuai dengan konstitusi, ini akan dilebarkan. Bahkan waktu debat kan disampaikan juga tidak masalah gitu ya, 50% utang kita gitu ya. Mungkin ini berkaca kepada negara-negara lain, tetapi perlu dilihat bahwa ini pasti akan memberikan shock yang cukup besar begitu ya, dari kemampuan anggaran kita begitu. Dan mungkin yang terakhir itu adalah kita bisa melihat mungkin kerjasama gitu ya, kerjasama dengan industri misalnya itu bisa dilakukan dengan harapan bahwa industri tersebut mungkin nanti akan mendapatkan insentif-insentif tertentu begitu. Jadi mungkin yang cara terakhir akan agak sulit ya, tapi menurut saya ya mau tidak mau 3 cara ini menurut saya cukup bisa kita andalkan dengan kondisi saat ini ya, penerimaan negara yang menurut saya tax ratio kita yang setengah mati, naikin 1% aja per tahun itu setengah mati. Beberapa hal ini menurut saya perlu ditempuh ya oleh pemerintah 3 hal ini. Nah, balik lagi kalau pertanyaan apakah subsidi energi itu ketika dievaluasi itu berpengaruh kepada masyarakat? Tentunya kalau dilakukan hari ini ya, di mana inflasi sedang tinggi, harga beras naik sekali gitu ya. Tentunya itu pasti akan berpengaruh sangat besar terhadap daya beli masyarakat. Nah, yang tentunya kita perlu sadari adalah jangan sampai evaluasi untuk subsidi ini memberikan dampak ke masyarakat kelas menengah bawah gitu. Karena menurut saya kalau berbicara untuk hari ini saja ya, kelas menengah itu sulit untuk dia naik ya, struggling untuk naik dan juga membiayai kehidupan sehari-harinya. Nah, itu sudah habis untuk rumah gitu atau transportasi. Nah, kalau kita mencoba untuk evaluasi ini gitu ya, kalau kelas menengah bawah yang terdampak, ini menurut saya justru akan menimbulkan shock terhadap capaian-capaian pengurangan angka kemiskinan kita gitu. Mereka yang sudah lepas dari jurang kemiskinan bisa jadi balik lagi gitu ya. Nah, kalau dikatakan memang apakah subsidi kita tepat sasaran atau tidak gitu ya, itu menurut saya persoalan yang lain gitu ya. Karena evaluasi untuk melihat subsidi kita tepat sasaran atau tidak itu bisa dilihat dan sekarang saya bisa katakan bahwa perlu dievaluasi. Yes, memang betul begitu ya. Harusnya evaluasi tersebut dilakukan bertahap dan subsidi energi ini harusnya menyasar kepada
mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, di mana yang disubsidi itu adalah bukan komoditasnya. Jadi disubsidi itu adalah personalnya. Jadi personalnya dia mendapatkan hak untuk mendapatkan tadi ya subsidi energi gitu ya. LPG 3 kilo atau mungkin mengkonsumsi Pertalite gitu. Nah, di sisi lain kalau kita berbicara mengenai industri, banyak sekarang industri yang juga memanfaatkan subsidi energi itu gitu ya. Kita tahu di beberapa daerah itu kalau sudah bahkan mungkin belum akhir tahun sudah banyak truk yang mengantri solar. Ini kan menurut saya justru juga menghambat industri kita gitu ya untuk mendorong mereka untuk lebih produktif dan bisa mendistribusikan barang mereka. Terlebih juga mungkin UMKM itu juga pasti akan terpengaruh gitu ya. Mereka yang menggunakan kendaraan-kendaraan logistik gitu ya yang masih menggunakan solar gitu ya, itu juga pasti akan terpengaruh oleh adanya penyesuaian lah ya harga BBM atau pemotongan dari anggaran subsidi energi. Oke, nah kalau kita tadi mendengar dari Mas Andri ya, salah satu strategi kebijakan yang mungkin bisa pemerintah ke depan lakukan untuk mewujudkan program makan siang gratis dan susu gratis ini bekerja sama dengan industri. Salah satunya mungkin di sektor makan minuman mungkin itu Mas ya. Bisa. Nah, kira-kira dengan target dan capaian nanti yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan program ini, apakah industri di Indonesia, terutama untuk sektor makan minuman ini, mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Mas? Ya kalau saya bisa katakan apakah mampu ya, tetapi kembali lagi apakah mereka mau itu suatu hal yang lain ya bisa kita diskusikan gitu. Kalau dikatakan mampu, tapi tentu kita perlu melihat ya. Kembali lagi tidak semuanya mungkin bisa dikerjasamakan begitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dikerjasamakan. Ini juga menurut saya tidak hanya terpaku pada industri makanan minuman, tetapi juga kepada sektor-sektor lain yang terkait, misalnya jasa untuk restoran itu juga mungkin bisa akan terdapat di situ. Pertanian tentu yang saya tadi katakan di Amerika Serikat, di US itu mereka bekerja sama antara sektor pertaniannya dengan sektor pendidikan, jadi mereka coba untuk supply gitu ya. Dan juga ada juga mungkin industri yang memang sebetulnya bisa invest juga ke sekolah gitu ya, karena mereka menurut saya bisa dikatakan SDM terampil yang mungkin akan masuk ke dalam industri gitu ya. Dan dengan cara itu mereka mungkin bisa, kita tidak tahu skemanya akan seperti apa gitu kan, skemanya banyak banget Mbak kalau kita berbicara mengenai makan siang gratis gitu. Ada kalau di US memang ada investasi yang diberikan kepada sekolah gitu ya, sehingga mereka memperbaiki kantinnya gitu ya. Tapi di Jepang misalnya behaviornya beda, mereka makan di kelas gitu kan, bukan makan di kantin. Dan di provide juga ya kalau bisa katakan mungkin sektor-sektor terkait, meskipun saya bisa katakan ya kembali lagi industri makanan minuman itu bukan satu-satunya yang akan mendapatkan manfaat, tetapi juga sektor-sektor pertanian, sektor-sektor tadi jasa saya katakan seperti itu gitu ya. Mereka bisa bekerja sama lah, setidaknya bisa bekerja sama dengan sekolah dalam hal ini pemerintah, tapi ya let's see, saya nggak bisa berbicara banyak gitu karena mekanismenya tergantung mekanismenya gitu ya. Apakah pemerintah akan memberikan dana kepada pemerintah daerah, lalu pemerintah daerahnya ke dinas pendidikan setempat gitu baru mengalokasikan ke sekolah. Apakah memang pemerintah bekerja sama kepada industri gitu ya, sehingga industri nanti akan menyuplai ke sekolah-sekolah yang ada yang dibutuhkan begitu ya, karena mereka punya produk-produknya sendiri. Ataukah mereka investasi gitu, industri investasi langsung kepada sekolah, sehingga tadi yang bisa mencontoh di US gitu ya, kantinnya diperbaiki, terus dia bisa hire atau bisa mempekerjakan tenaga-tenaga untuk mengelola makanannya. Jadi cukup banyak menurut saya yang bisa dilakukan gitu ya.
Nah, kita tunggu aja lah kayak gimana gitu yang diinginkan oleh pemerintah selanjutnya. Kalau kerjasama misalkan dengan pihak UMKM gitu Mas ya, kira-kira misalkan kayak catering gitu atau ya semacam itulah, apakah lebih possible Mas sebenarnya? Ya sebetulnya menurut saya cukup possible ya, bisa dilakukan gitu ya. Tetapi kembali lagi, yang ini menurut saya akan ada plus minusnya. Iya. Plus minusnya. Jadi tapi kita bisa dorong begitu ya agar UMKM setidaknya juga memiliki memiliki keuntungan juga dengan adanya program tersebut. Dan tapi menurut saya perlu catatan adalah kembali lagi ke makan siang gratis itu tujuannya apa sih menurut saya? Menurut saya itu adalah tujuannya agar pemerintah itu bisa memastikan bahwa anak-anak ini sebagai generasi masa depan mendapatkan nutrisi yang cukup baik begitu ya, dan mereka bisa tetap sehat begitu. Dan kembali lagi kalau UMKM yang diberikan, menurut saya akan ada pihak-pihak terkait, misalnya Badan POM atau mungkin Kementerian Kesehatan yang turut serta menjaga makanan seperti apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak atau siswa tersebut gitu. Apakah kalorinya mencukupi, proteinnya harus berapa dan lain sebagainya begitu. Jadi ini yang menurut saya harus ada mekanisme pengawasan yang cukup rigid dan jelas oleh pemerintah. Kalau tidak, ya kembali lagi, ya bisa saja dikasih wafer gitu aja kan, karena bisa aja kan, yang penting gratis. Nah ini yang tidak kita inginkan gitu. Jangan sampai malah dikasih makanan-makanan instan karena dianggapnya itu sudah gratis. Padahal nutrisinya tidak tercukupi begitu. Karena memang yang paling penting ya memenuhi kebutuhan nutrisi itu masih mau baik mikro maupun makronya itu ya, macronutrition. Kan karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM gitu ya, untuk ke anak-anak kita nanti. Nah, kita ngomongin ke topik berikutnya nih Mas. Kan Paslon 2 ini juga mengusung ide untuk melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilakukan direncanakan lah oleh pemerintah saat ini ya Mas ya. Dan pemerintah saat ini sudah sangat melakukan pemanfaatan SDA tidak terbarukan yang sangat masif lah, misalkan untuk nikel, tembaga, bauksit dan lainnya gitu ya Mas ya. Menurut Mas Andri bagaimana sih tanggapannya terkait dengan keberlanjutan dari program hilirisasi ini Mas untuk kedepannya? Ya saat ini kan sebetulnya dengan arah hilirisasi itu memang akan diperbesar gitu kalau saya tidak salah 20 sekian komoditas gitu ya. Tetapi tentu pemerintah dalam hal ini harus mengevaluasi kebijakan hilirisasinya, mau tidak mau. Dilanjutkan, tetapi menurut saya ada arah perbaikan juga begitu yang tentunya tidak bisa dipungkiri begitu. Dan saya bisa katakan bahwa hilirisasi pada hari ini masih belum cukup memberikan manfaat kepada salah satunya adalah masyarakat lokal di sana gitu. Di mana kita melihat masih ada persoalan-persoalan sosial yang dialami oleh masyarakat setempat di tempat investasi atau di tempat hilirisasi. Mereka banyak kehilangan juga pekerjaan tradisional mereka gitu ya. Mereka yang sebelumnya menjadi petani tidak bisa menjadi petani, sebelumnya menjadi nelayan tidak bisa menjadi nelayan karena masalah lingkungan misalnya. Mereka terkena limbah yang pada akhirnya tidak diolah dengan baik begitu. Dan tentunya ini menurut saya yang harus diperbaiki oleh pemerintah pada hari ini. Lalu masalah-masalah lainnya, misalnya kalau kita lihat harga nikel sekarang sedang jatuh gitu ya, sedang turun. Nah ini salah satunya juga kan disebabkan oleh pertama tentu yang cukup besar adalah permintaan dari China turun gitu ya, salah satu pengimpor dari produk hilirisasi kita yang terbesar, dan juga misalnya Jepang sekarang juga mengimpor nikel kita, nikel matte gitu ya, tapi sekarang sedang dalam kondisi resesi, jadi permintaannya bisa jadi menurun di masa depan. Jadi dengan permintaan yang turun ini, menurut saya juga akan menurunkan harga produk hilirisasi kita. Dan kedua adalah masalah
karena kita menjual nikel mentah dengan harga yang murah, ini tentunya mereka akan mendapatkan harga produk-produk yang bisa saya katakan turunan dari nikel itu seperti ferronikel, nikel matte, nikel pig iron yang diekspor itu juga tergolong murah begitu. Dan ini menurut saya bisa menurunkan harga dari produk-produk turunan nikel. Nah, ini yang menurut saya juga harus diwaspadai oleh pemerintah bahwa ke depan jangan sampai program-program hilirisasi dengan komoditas lain itu disamakan dengan nikel. Kita adalah salah satu negara yang memang punya sumber daya yang besar untuk nikel. Kita produksi nikel cukup besar, tetapi itu berbeda dengan komoditas lain gitu ya. Jangan sampai nanti ya udah untuk memancing agar investasi asing masuk, melakukan hilirisasi di dalam negeri, lalu caranya di-ban gitu ya, untuk ada ekspor ban seperti cara nikel yang kemarin gitu. Nah, ini menurut saya akan menjadi gagal tentunya ke depan kalau cara-cara yang sama dilakukan seperti cara hilirisasi nikel. Tentu setiap komoditas punya persoalannya tersendiri-sendiri gitu. Berbicara misalnya masalah hilirisasi komoditas, tentu tidak semuanya punya persoalan di hilir, ya kan? Misalnya kakao lah, coklat lah ya, itu malah punya persoalan di hulu gitu. Betul. Apakah ini ada huluisasi gitu kan? Menurut saya bukan, ya harusnya kita melihat persoalan di hulu. Karena memang kebutuhan per kapita konsumsi coklat di dalam Indonesia rendah, maka investasi asing enggan untuk masuk ke dalam Indonesia, dan tentunya tidak semuanya fokus kepada hilirisasi tersebut gitu ya. Dan persoalan-persoalan lain yang justru juga hadir adalah fokus-fokus dari bagaimana kita bisa meningkatkan level dari hilirisasi yang sudah dilakukan saat ini. Misalnya tadi ya, kita berharap bahwa nikel itu, kalau pemerintah berharap bahwa nikel itu nanti akan menjadi baterai. Tetapi dengan kebijakan yang ada saat ini, masih diberikan peluang agar nikel itu hanya sampai ke taraf intermediate goods atau produk antara lalu diekspor keluar. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan langkah strategis oleh pemerintah, apakah meningkatkan bea ekspor gitu ya, bea keluar bagi produk-produk intermediate goods, atau adanya investasi baru ya untuk mengolah produk-produk tersebut gitu ya untuk masuk ke dalam final goods. Dan cukup banyak tantangan ya, misalnya baterai dari nikel kita sudah punya alternatif dari baterai nikel, LFP salah satunya, itu juga membuat arah hilirisasi kita juga harus diperhitungkan gitu. Apakah semata-mata menguntungkan untuk menjadikan baterai, ataukah ada hal lain yang cukup menguntungkan, misalnya menjadi produk-produk stainless steel gitu. Ini yang harusnya tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga harus dievaluasi oleh pemerintah selanjutnya, Mbak. Nah, kita kan tahu ya Mas, Indonesia ini punya potensi SDA banyak banget lah ya, nggak cuma di pertambangan juga, tapi di sektor agro, maritim itu banyak banget Mas ya. Nah, tapi kalau tadi Mas sudah menjelaskan juga permasalahannya itu salah satunya di hulu gitu ya. Di hulunya, nggak cuma hilirnya doang gitu. Misalkan tadi dari kakao atau mungkin dari komoditas karet juga ada permasalahan di bagian hulunya gitu ya. Karena harga karet di internasional itu juga cukup rendah lah gitu Mas ya. Nah, tapi nih Mas ya, kenapa pemerintah saat ini gitu ya cenderung melakukan gaungan-gaungan hilirisasi yang untuk SDA yang tidak terbarukan seperti nikel, itu terus yang digaungkan. Kenapa untuk SDA terbarukan, misalkan untuk seperti sektor perkebunan, sektor perikanan, itu tidak begitu digaungkan seperti yang tidak terbarukan ini, Mas? Apakah dari sisi demand-nya ini yang untuk ke intermediate product atau ke final produknya yang lebih rendah daripada sektor misalkan di nikel dan tembaga? Ya, bisa jadi seperti itu, dianggap bahwa nilai tambahnya tidak cukup besar begitu ya dibandingkan nikel. Dan memang glorifikasi terkait dengan nikel ini kan salah satunya adalah komoditas
masa depan kita Iya. ya, yang memang dibutuhkan untuk industri-industri, salah satunya industri masa depan, yaitu adalah mobil listrik begitu. Dan tentunya menurut saya itu ya karena banyak diantaranya juga terlibat begitu ya di usaha-usaha atau usaha-usaha dari mobil listrik itu sendiri gitu ya. Itu yang paling bisa kita gambarkan gitu Iya, ya. betul. Banyak di antara pemangku kebijakan itu juga punya usaha juga di pengolahan nikel gitu ya. Di sisi hilirnya ada yang memiliki usaha atau berdekatan dengan industri dari otomotif untuk mobil listrik ya. Tentunya menurut saya ini yang paling sangat-sangat jelas kentara begitu ya. Bagaimana posisi dari pemerintah cenderung mencoba untuk mengglorifikasi hilirisasi ini. Yang menurut saya juga agak ironi itu adalah bagaimana yang tadi disebutkan oleh Mbak Bila bahwa memang di sektor agro ini menurut saya cukup potensial begitu ya. Betul. Dari segi hulu memang masih banyak persoalan. Iya. Ya dari segi hulu misalnya tadi yang disebutkan kakao dan karet. Kakao dan karet ini padahal menurut saya salah satu komoditas unggulan di Indonesia dan produk-produk hilirnya cukup besar begitu ya. Dan lalu kita berbicara juga masalah sawit. Betul. Sawit ini kan menurut saya juga punya produk turunan yang saya rasa ratusan gitu. Betul. Cukup Banyak banyak sekali. gitu, cukup banyak sekali. Nah, memang karena salah satunya Mbak yang ditargetkan itu untuk arah kembali lagi ya saya katakan arah industri kita masih belum terlalu begitu jelas begitu ya. Kalau fokusnya itu hanya kita hilirkan produk X misalnya saja tadi ya dikatakan nikel gitu. Tapi kita tidak berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan mobil listrik gitu. Sehingga proses permintaan itu kita tidak ciptakan begitu. Dan begitu juga produk-produk lain misalnya bauksit yang diharapkan menjadi aluminium lalu diserap oleh industri-industri elektronik, industri-industri pertahanan, tapi kita tidak berpikir bagaimana caranya kita bisa menghasilkan industri elektronik yang baik gitu. Jadi proses hilirnya itu sendiri itu tidak dipikirkan dengan matang, hanya berfokus bagaimana kita bisa mengolah ini gitu ya. Nah ini menurut saya juga harus dipikirkan oleh pemerintah bahwa bagaimana kita bisa menciptakan industri di hilir sehingga proses hilirisasi itu terjadi di Indonesia. Dan kembali lagi kalau berbicara mengenai agro, saya rasa kita masih banyak ya problem-problem di hulu dan fokus pemerintah jangan sampai hanya di hilirisasi. Menurut saya fokus juga di huluisasi. Betul. Gitu. Karena memang ini Mas ya terutama seperti kelapa sawit juga seperti yang tadi udah Mas Andri sampaikan ya. Untuk butuh waktu lah untuk sektor agro itu misalkan untuk peremajaan kelapa sawit seperti itu. Tapi kita juga perlu membuat skema yang jelas gitu ya, detail untuk nanti sampai ke hilirisasi, sampai ke final product itu seperti apa, harus dipikirkan nggak cuma intermediate product aja gitu. Betul, Mas, siapa yang mau investasi di situ, kebijakan apa yang dibutuhkan gitu, SDM seperti apa yang dibutuhkan. Jadi requirement ini harus jelas, arahnya harus jelas. Yang saya rasa ini tantangan bagi pemerintah selanjutnya begitu untuk memperjelas lah visi dari industri kita mau kemana begitu. Betul, berarti memang strategi kebijakan yang sangat tepat itu perlu direncanakan secara matang gitu Mas ya dari awal dari sekarang mumpung belum terlambat, masih banyak waktu, jadi kita bisa menjalankan hilirisasi nanti biar lebih efektif Mas ya, nggak buang-buang SDA kita doang ya Mas ya. Dengan murah. Dengan murah. Dengan murah. Selain itu nih Mas ya, indeks kepercayaan industri yang dikeluarkan Kemenperin kemarin nih Mas ya, Januari 2024 ya. Secara umum ini 83,9% Mas. Pelaku usaha masih memandang kondisi selama 6 bulan ke depan ini optimis dan stabil juga nih Mas. Kira-kira menurut Mas Andri dari kondisi ini, bagaimana prospek industri 6 bulan ke depan nih Mas? Apakah ada faktor-faktor yang mendorong nantinya kinerja industri ini meningkat atau justru menghambat gitu Mas? Kembali lagi kalau misalnya kita berbicara mengenai kepercayaan industri,
Kalau saya ditanya di tahun 2023 akhir, maka jawaban saya adalah industri masih wait and see sampai tahu siapa yang terpilih, begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau saya ditanya pada hari ini, bagaimana kepercayaan industri di masa yang akan datang, saya bisa katakan di tahun 2024 mereka masih sebetulnya wait and see, tapi mereka sudah tahu ya arahnya kemana, gitu ya. Tapi masih menunggu setidaknya proses transisi dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang baru. Jadi kalau saya katakan yang akan cukup optimis itu adalah di tahun 2025 begitu. Karena menurut saya industri sudah tahu pemerintah arahnya kemana, kebijakan apa yang akan dilakukan gitu ya. Sudah terpilih siapa menteri-menterinya begitu ya. Yang ini menurut saya baru akan terlihat jelas di akhir tahun 2024 begitu. Jadi untuk sekarang mereka menurut saya masih ada wait and see gitu ya. Mereka tahu ini akan dilanjutkan, tapi apa saja yang akan dilanjutkan, apa saja yang mungkin menurut saya dilihat lagi, dievaluasi ulang gitu ya. Saya rasa kita percaya bahwa tidak semuanya dilanjutkan ya. Ada hal-hal yang baik, pasti juga ada hal yang buruk juga yang mungkin perlu dievaluasi. Tapi kembali lagi, tadi yang kita katakan program makan siang gratis, let's say seperti itu, industri juga akan wait and see akan seperti apa mekanismenya begitu ya. Nah ini bakalan kelihatan sih sebetulnya nanti di tahun 2025 mereka baru bisa cukup confidence gitu ya. Investor juga akan cukup confidence untuk melihat arahnya kemana begitu ya. Termasuk di antaranya program-program populis lain gitu ya, termasuk juga program IKN misalnya akan seperti apa ke depannya. Nah itu nanti mungkin di tahun 2025 baru akan kita lihat investor dan juga pelaku industri akan lebih confidence daripada hari ini. Oke, baik. Mungkin kita sudah berakhir ke penghujung acara nih Mas. Kita sudah selesai untuk diskusi pada episode kelima ini. Nah, kita mau mendengar nih kira-kira closing statement dari Mas Andri untuk industri pasca pemilu. Ya, tentunya kita berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik daripada pemerintahan yang lama begitu ya. Dan kita juga berharap bahwa kembali lagi yang salah satu yang ditunggu-tunggu oleh industri adalah bagaimana arah industri ke depan di pemerintahan yang baru. Tentunya kita tidak berharap bahwa keberlanjutan yang ada itu hanya keberlanjutan dari sisi yang negatif begitu ya. Betul. Kita berharapnya dari sisi yang positif. Tentunya menurut saya kita harapkan bahwa industri manufaktur kita akan tumbuh tinggi begitu ya. Kita berharap juga bahwa industri manufaktur itu tidak hanya tumbuh tinggi tadi, tetapi juga bisa menyerap tenaga kerja lebih besar lagi gitu. Dan kita juga berharap bahwa proses reindustrialisasi itu terjadi di masa yang akan datang gitu. Itu menurut saya mungkin closing statement sekaligus harapan bagi pemerintah yang baru. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Andri sudah mengunjungi What's on Economy. Semoga nanti kita bisa mendengar diskusi lainnya pada topik lainnya di What's on Economy. Terima kasih Mbak Bila. Pemilu bukanlah sebagai sarana pemecah belah, melainkan wujud dari pemberian amanah. Perencanaan strategi kebijakan yang efektif dan tepat untuk industri merupakan kunci penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk kegiatan serta informasi lainnya seputar Indef, teman-teman bisa kunjungi Instagram Indef @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa.